Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Permatasari, NIM 120403235991 dari kelas 1H Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uinsuska Riau. Izinkan saya menjelaskan sedikit materi pembelajaran bahasa Indonesia yang telah saya pelajari dengan dosen saya, Ibu Siti Aminah MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Karya ilmiah biasa berisikan fakta, data, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Menurut Eko Susilo M., karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam penulisan karya tulis ilmiah memiliki banyak manfaat seperti yang pertama, untuk melatih dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, untuk meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang ketiga, penulis dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, karya tulis ilmiah dapat mengenalkan pada kegiatan keperpustakaan. Yang kelima, yaitu penulis karya ilmiah dapat menciptakan seorang pelajar yang mempunyai kemampuan dalam membuat karya tulis dalam bidang pengetahuan. Karya ilmiah memiliki 6 jenis, yaitu yang pertama, makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menjelaskan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang tersedia di lapangan. Yang kedua yaitu artikel. Artikel yaitu karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif penulisnya tentang sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Yang keempat yaitu tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dengan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Yang kelima yaitu disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang dibuat dan disusun oleh mahasiswa strata 3 untuk memperoleh gelar doktor. Yang keenam yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian yaitu karya ilmiah yang dibuat setelah seseorang melakukan penelitian, pengamatan, wawancara, percobaan, dan lain sebagainya. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah pada dasarnya mencakup 3 bagian, yaitu pendahuluan, yaitu bagian yang berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan, yaitu bagian yang terdiri atas satu atau lebih dari subbab. Jumlah subbab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga yaitu kesimpulan, yaitu bagian kesimpulan dari hasil teknis analisis data pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini yaitu berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Dalam penulisan karya tulis ilmiah juga memiliki ketentuan dan syarat. Yang pertama yaitu objektif, yaitu data yang diperoleh harus dilakukan secara benar, apa adanya, dan tanpa rekayasa. Yang kedua, sopan dan rendah hati. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata dan kalimat yang dipakai. Yang ketiga, jujur. Pendapat atau data yang diperoleh harus disebutkan dengan jelas sumbernya. Yang keempat, jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Sekian materi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.